persembahan. Kamu selalu kasih yang recehan. Lalu kamu bilang kamu suka korban buat Tuhan. Kok omongan gak sesuai kelakuan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Pendeta lagi sharing firman, kamu malah sibuk WhatsAppan. Lalu kamu bilang kamu cinta banget kebenaran. Setiap bubaran kebaktian, kamu selalu ngacir duluan. Lalu kamu bilang kamu cinta keluarga Tuhan. Kok omongan gak sesuai kelakuan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. La 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 ululu la la le teteto etetot uwo uwo la 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 ululu la la le teteto etetot uwo uwo. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen tempelan. Kalau enggak namanya Kristen tiruan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Saya berdoa di tempat ini tidak ada Kristen gadungan. Belum semua amin, jangan-jangan ada yang gadungan di sini saudara. Semua Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Tepuk tangannya kok fales ya. Tepuk tangannya belum sarapan. Kalau kaum milenial tepuk tangannya nggak kayak gini. Lebih lagi bagi Allah kita. Woo. Puji Tuhan. Senang sekali boleh ada di tempat ini saudaraku. Ya, sekitar 1 tahun yang lalu saya melayani di tempat ini. Dan saya percaya banyak hal yang Tuhan kerjakan atas gerejanya di tempat ini. Amin saudaraku. Nah, kita boleh perhatikan firman yang sebentar saya akan sampaikan. Seperti apa yang Tuhan nyatakan kepada gembala pembina kita Pak Niko. Bahwa 2019 adalah tahun kelahiran yang baru. Katakan amin saudaraku. Tahun kelahiran yang baru di mana kita akan menikmati hal-hal yang ajaib. Hal-hal yang luar biasa. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah didengar, dan yang tidak pernah timbul dalam hati, semuanya akan Tuhan nyatakan
bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, saya memberikan satu gambaran kepada saudara, bahwa semuanya itu akan dialami oleh orang-orang yang sudah mengalami kelahiran yang baru, saudaraku. Saudara, apa yang dimaksudkan? Kita akan melihat terlebih dahulu lewat ayat nats kita. PowerPoint saya boleh ditampilkan. Nah, saudara, tolong dibantu multimedia. Ini satu pertanyaan bagi kita, ya. Karena hanya setiap orang yang sudah mengalami kelahiran baru, dia akan mengalami janji Tuhan di tahun 2019. Katakan amin, saudaraku. Ya, kita baca nats kita next. Baik, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, apa saudara? Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudaraku, saya sungguh-sungguh berharap setiap kita menangkap dengan baik hal ini. Pertanyaan ini diungkapkan oleh seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi bernama Nikodemus. Saudara bisa bayangkan pemimpin agama Yahudi, mereka yang menguasai Taurat. Tetapi ketika Yesus berkata bahwa engkau harus dilahirkan kembali dan engkau akan melihat kerajaan Allah. Kalau tidak dilahirkan kembali dari air, dari roh, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau lihat saja tidak bisa, gimana kita bisa masuk surga, saudara? Ya. Ini tidak dialami oleh Nikodemus. Saudara, hari ini yang saya mau tekankan kepada setiap jemaat di tempat ini adalah, apakah sungguh-sungguh kita ini sudah lahir baru, saudara? Apa yang diterima oleh seorang yang lahir baru ada dua hal. Yang pertama, dia mendapat keselamatan kekal. Katakan amin, saudaraku. Katakan sekali lagi, keselamatan kekal. Dan yang kedua, orang yang sudah lahir baru, dia akan mewarisi janji Allah. Katakan amin. Katakan mewarisi janji Allah. Ya, saudara, Tuhan katakan lewat nats kita, kalau Anda lihat di banner yang ada, dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 dikatakan demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Kalau bisa di switch ke Alkitab boleh karena tidak ada di PowerPoint saya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sampai di sini Anda perhatikan. Hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Next ayat berikutnya, ayat 27. Maka sama-sama 2, 3. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Saudaraku, hati yang baru dulu, roh yang baru dalam batin kita. Setelah itu baru, maka Tuhan akan memberikan diam, rohnya diam dalam hidup kita. Saya teringat ada bagian firman Tuhan yang lain yang berkata, kirbat yang lama tidak mungkin menampung anggur yang baru. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Mengapa demikian? Karena jika anggur yang baru diisikan kepada kirbat yang lama, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi saudaraku? Maka kirbat yang lama, kantong kulit yang lama itu akan rusak, Alkitab katakan. Dan anggur itu terbuang dengan percuma. Berapa banyak di tempat ini yang sungguh-sungguh percaya dengan imanmu dan merindukan hari-hari ini tahun 2019 ini engkau alami kelahiran yang baru. Lambaikan tangan saudara, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, ketika engkau angkat tangan dan rindu alami janji-janji Tuhan di tahun 2019 ini, dengar baik-baik. Pastikan engkau mengalami kelahiran baru secara pribadi. Amin, saudaraku. Ya. Apa yang ajaib yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar telinga. Tuhan janji gini, akan lahir dalam kehidupan kita di tahun ini bagi setiap orang yang sudah lahir baru. Tadi saya setel video supaya kita itu nangkep sungguh-sungguh. Kalau engkau enggak sungguh-sungguh sama Tuhan, engkau
bilang tadi Kristen gadungan loh saudara. Ya, jangan merasa cukup kalau engkau ibadah, rajin ibadah setiap minggu. Bukan Kristen agamawi, katakan amin. Bukan Kristen keturunan. Tetapi kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru. Dalam beberapa seri khotbah tahun ini, banyak saya sampaikan terus tentang lahir baru. Terus tentang mempersiapkan diri, terus bagaimana orang mengalami kehidupan yang baru. Ya, kita sungguh-sungguh harus mengalami kelahiran yang baru. Amin saudaraku. Next, kita akan melihat tanda seseorang yang lahir baru. Ini harus menjadi perhatian kita. Ya. Next. Yang pertama, seorang yang lahir baru, sama-sama katakan 2, 3. Tidak, lebih keras lagi. Orang yang lahir baru tandanya yang pertama apa? Tidak berbuat dosa. Bisikkan kanan kirimu, tidak berbuat dosa. Orang yang berbeda bilang lagi tidak berbuat dosa. Kalau yang tidak bilang tak suruh ngomong di depan. Sekali lagi bilang lagi tidak berbuat dosa. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Perhatikan ayat ini baik-baik. Orang yang lahir dari Allah, orang yang lahir baru tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Sekarang kurang keras. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Ampuni mereka Tuhan. Nah saudara, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan orang yang sudah ada benih ilahi, yang sudah lahir baru, ia tidak berbuat dosa. Ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Ya. Jadi sudah ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak dapat berbuat dosa lagi. Gennya sudah beda, saudara. Anda nggak akan mungkin bisa lagi tinggal dalam dosa, terbelenggu oleh dosa. Sudah tidak bisa karena sesuatu yang baru, rohnya itu Tuhan berikan diam di dalam hatimu. Kalau ada orang ngaku Kristen, tetapi masih suka lakukan dosa, masih terbelenggu oleh dosa, masih terbelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, perbuatan daging, dengar baik-baik, tandanya dia belum lahir baru, saudara. Ya. Apa dosa itu? Dosa itu adalah melenceng dari sasaran yang Tuhan tentukan. Ya. Kalau Tuhan berikan firman bagi kita, kalau Tuhan nyatakan kehendaknya bagi kita, kita melenceng dari itu, kita di luar itu, tidak melakukan itu dengan baik-baik, itu dosa. Banyak orang begitu bergairah ketika ibadah, bahkan pelayanan. Tetapi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana ketika kita di luar gedung gereja? Apakah kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan? Kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, saudara saya mau katakan, kita berbuat dosa. Kalau orang percaya tetapi terus tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan, artinya engkau masih hidup dalam dosa. Saya mau ingatkan kepada jemaat, di sini banyak kaum milenial, ya. Iblis berusaha untuk menghancurkan hidupmu, saudara. Iblis berusaha untuk menggagalkan rencana Allah dalam kehidupanmu. Iblis berusaha untuk menjauhkan kita semua dari Tuhan, dari kehendak Tuhan. Karena itu dengar baik-baik, jaga diri kita sungguh-sungguh. Amin saudaraku. Orang yang lahir baru tidak berbuat dosa lagi. Saya boleh minta Pak Hari bacakan ini, Pak. Banyaknya jadwal pelayanan tidak menentukan bagusnya karaktermu. Banyaknya jam doa tidak menentukan dewasanya karaktermu. Banyaknya manifestasi Roh Kudus yang kamu alami
tidak menentukan matangnya karaktermu. Mengapa? Karena karakter tidak dibentuk dari semua itu. Karakter dibentuk dari ujian, proses, dan waktu. Apakah karakter itu? Galatia 5 ayat 22-23. Bagaimana reaksimu waktu berkendara di jalan raya? Itulah karaktermu. Bagaimana kamu memperlakukan pembantu rumah tanggamu, sopir pribadimu, sopir angkot, penjual sayur di pasar? Itulah karaktermu. Bagaimana sikapmu kepada teman-temanmu? Itulah karaktermu. Bagaimana reaksimu kepada waiter, waitress ketika menunggu makanan pesananmu yang lama enggak datang, padahal kamu sudah kelaparan berat? Itulah karaktermu. Bagaimana kamu tunduk pada otoritas di rumah, di sekolah, kampus, kantor, gereja? Itu karaktermu. Bagaimana reaksimu ketika disalahkan, diperlakukan tidak adil, tidak dianggap, tidak dihormati, ditegur, dikritik, diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, mengingat betapa tingginya derajatmu atau banyaknya uangmu? Itu karaktermu. Karena karakter dibentuk setiap hari dan dengan setiap orang yang bersentuhan dengan kita. Pertanyaannya, pentingnya adalah bagaimana orang di sekitarmu mengenalmu. Apakah mereka mengenalmu sebagai pribadi yang baik, sabar, penuh penguasaan diri, atau pribadi pemarah dan bertemperamen tinggi? Apakah mereka mengenalmu sebagai pribadi yang murah hati, suka menolong, suka memberi, atau pribadi yang pelit dan suka perhitungan? Apakah mereka mengenalmu sebagai pribadi yang murah senyum, atau malah sebagai pribadi yang angkuh dan sombong? Apakah mereka mengenalmu sebagai pribadi yang punya integritas dan bisa pegang janji, atau justru pribadi yang bocor mulut dan tidak punya integritas? Dunia tidak terkesan dengan semua pelayananmu atau manifestasi Roh Kudus yang kamu alami. Yang membawa kita bertemu dengan Bapa di surga bukan lagi hebatnya pelayanan yang kita lakukan atau banyaknya manifestasi Roh Kudus yang kita alami, tetapi karakter Kristus yang ada dalam hidup kita. Thank you for Jesus. Puji Tuhan. Makasih Pak, dikembalikan ya. Nah saudara, Anda perhatikan tadi. Bagaimana seringkali karakter ya, manusia lama itu masih melekat. Tandanya apa? Kita belum memiliki karakter Kristus. Tandanya kita belum melakukan firman. Next. Jika kita sadar bahwa dosa itu membuat kita terpisah dari Allah, jika kita berbuat dosa, apa yang harus kita lakukan? Next. Saudara lihat. Ayat ini berkata, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, sama-sama 2, 3, berilah dirimu didamaikan. Saudara, ketika engkau ditegur oleh firman, ketika Tuhan menegur kita, mengingatkan kita akan dosa kita, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ada dosa yang membawa maut dan ada dosa yang tidak membawa maut. Loh Pak, memang benar ada dosa yang tidak membawa maut. Gini saudara. Dosa yang membawa maut adalah ketika kita lakukan dosa, berbuat dosa, kita menjadi biasa dengan itu, kita tidak merasa perlu untuk bertobat, bahkan kita merasa nyaman-nyaman saja. Ingat, definisi dosa melenceng dari kehendak Tuhan. Bukan hanya tidak melakukan yang dilarang sama Tuhan, ya, tetapi apa yang diperintahkan oleh Tuhan sudah dilakukan belum? Ketika kita diam nyaman di sana, tidak bereskan, itu adalah dosa yang membawa maut. Tapi Alkitab bilang gini, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Amin saudaraku. Ia mengampuni dosa kita dan menjauhkan kita dari segala pelanggaran kita. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan sanggup jadikan putih seperti salju. Merah seperti kain kesumbah, aku sanggup jadikan putih seperti bulu domba. Ketika kita sadar kita salah, kita ditegur, diingatkan, dan kita punya sikap hati, perhatikan, segera bertobat.
cepat bertobat, cepat berbalik dan mengakui dosa itu, meninggalkan dosa itu, maka itu adalah dosa yang tidak membawa maut. Saya sungguh-sungguh berdoa supaya setiap saudara yang hadir dengar firman hari ini adalah isi hati Tuhan. Jadi orang yang hidup dalam pertobatan. Amin saudara. Jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen itu enggak cukup satu kali bertobat waktu lahir baru tok. Tetapi setiap hari kita harus hidup dalam pertobatan. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita hidup dalam pertobatan, saya percaya kita tidak berbuat dosa lagi. Bukan berarti sempurna 100%. Orang yang sudah lahir baru bukan berarti sempurna 100%. Tetapi sadar kalau salah segera bertobat. Kalau melenceng segera berbalik. Kalau kita lakukan hal yang menyakiti hati Tuhan, kita segera berdamai dengan Dia. Yang mengerti sekali lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangannya fales lagi saudara. Next. Tanda yang kedua seorang yang lahir baru. Dia akan mengasihi sesama. Ayo kita baca ayat ini dengan suara yang keras. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi lebih keras. Sebab kasih itu berasal dari dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya. Sampai di sini jelas? Halo? Jemaat, jelas? Ya. Orang yang mengasihi lahir dari Allah. Kalau yang mengasihi lahir dari Allah, berarti yang tidak mau mengasihi, yang tidak mau mengampuni, yang tidak bisa mengasihi, yang tidak bisa mengampuni, dia bukan lahir dari Allah dan tidak mengenal Allah. Selesai. Coba di next sekali lagi. Ini lebih jelas. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah. Mungkin dia adalah seorang WL, tapi bukan Gerald, WL yang lain. Dan ketika WL itu sedang menyembah, dia bilang, ku pandang wajahmu dan berseru, saking intimnya, percolonganmu, saking intimnya. Tetapi kalau WL itu membenci saudaranya, Tuhan bilang apa? Bro, gak ada orang ya? Tuhan bilang apa? Biarin mimpin pujiannya sama geter-geter. Ya. Hadirat Tuhan begitu kuat. Sampai geter-geter. Ya enggak apa-apa lah. Orang kalau ngalami gitu mau gayanya rada ngeroh-ngeroh kayak gitu ora popo gitu ya. How great. Gitu kan. Ada WL yang rada lebay kayak gitu. Tetapi kalau ia membenci saudaranya, ia masih ada kepahitan sama temannya, ia masih sakit hati sama orang tuanya, masih gak rukun sama saudaranya, Tuhan bilang, pendusta. Pak Niko bilang gini, orang bisa haleluya, tetapi dia gak bisa ngampuni, gak bisa ngasih. Bohong. Bilang sama-sama, bohong. 2, 3. Kalau yang gak ngomong berarti masih punya kepahitan nih. Ya, bilang sama-sama bohong. Saya berharap WL tadi yang diurapi yang di depan ini, dia bukan pendusta. Mana suaranya WL tadi? Ya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, saya khotbah gini itu tidak gampang loh. Ya, saya khotbah gini, kalau saya masih punya kepahitan,
Tidak bisa, saudara. Tuhan jadi saksi tuh. Saya nggak main-main berani ngomong kayak gini. Saya itu tidak punya musuh, saudara. Apakah ada yang nggak ada orang yang nyakiti Pak Andi? Ada. Apakah nggak ada orang yang mengecewakan Pak Andi? Ada. Jadi gembala itu serba susah, men. Kita ngasihi jemaat, kita memperhatikan jemaat, sungguh-sungguh. Tetapi kadang ada yang ngomongin tidak baik tentang jemaat, tentang gembalanya maksudnya. Aduh. Tetapi saya punya prinsip gini, biarin orang punya masalah sama aku, tetapi aku nggak mau punya masalah sama orang itu. Yang mengerti katakan amin, saudara. Hidup tanpa sakit hati itu enak loh, saudara. Bener, ya, bener, saudaraku. Hidup kita itu tenang, hidup kita itu enggak pahit. Orang kalau punya kebencian dan dia enggak mau ngampuni, lihat wajahnya pasti kelihatan. Pandang kanan kiri kalau enggak percaya. Iya toh? Wong nek ono sakit hati ora gelem ngampuni, saudaraku, wajahnya itu tegang. Apa lu? Wah, ya toh? Sangar gitu loh. Tetapi kalau yang penuh dengan kasih Kristus, begitu ketemu shalom gitu kan, tapi jangan ketawa sendiri gitu ya saudaraku ya. Ngampu nih, ayo kita belajar mengasihi. Yang mau mengampuni katakan amin. Berarti selama ini banyak yang punya kepahitan. Yang mau mengasihi juga katakan yes. Nah, belajar ya, kita enggak punya musuh. Saudara, jangan sampai kita disebut pendusta. Kalau Anda tidak mau disebut pendusta, implementasinya adalah kasihilah sesamamu, kasihilah saudaramu. Saudara, biar Tuhan selidiki hati kita. D bro, D. Kemarin saya sampaikan firman di Youth, saya bilang kalau Tuhan itu, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan itu apa yang kemarin dengar khotbah? Tuhan melihat hati. Kalau yang dengar khotbah Om Andi kemarin pasti ingat. Tapi kalau yang pendeta lagi sharing firman, kamu malah sibuk WhatsAppan, lalu kamu bilang kamu cinta banget kebenaran. Mikir, pasti orang ngerti. Di ibadah ini juga tolong HP-mu cuman buat catat khotbah dan buka ayat Alkitab. Amin. Jangan chattingan, jangan sosmedan. Kalau yang selama khotbah engkau suka browsing, suka buka Facebook apalagi IG story, IG story kan ini lagi kekinian gitu kan. Hati-hati loh, HP-mu survei membuktikan cepat rusak loh. Ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Nyanyinya sungguh-sungguh, saudara. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Yang mau setia kita tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu ketika engkau angkat tangan, nyanyi, nyembah. Sampai di sini ditulis saatnya kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi kalau engkau masih punya kepahitan, belum benar saudara, belum dalam kebenaran itu. Ayo ampun. Ya. Lepaskan pengampunan. Seberat apapun dosa kita, kalau kita minta ampun sama Bapa aja, Bapa ngampuni kita kok saudara.
Kemarin saya melayani sepasang suami istri, pelayanan seperti itu cukup melelahkan. Ya. Pelayanan dalam dimensi roh itu cukup melelahkan, peperangan rohani. Sudah dikasih firman, ya, sudah dinasehati, sudah diingetin, bahkan sudah dimarahin. Pak Aven nanya, karena kami dekat dari zaman pelayanan di Bandung dulu. Jadi kami kalau ngomong ki bahasa Jawa ya, kowe nek jemaat nek pengerja galak ora? Yo galak. Kalau khotbah di luar kadang negor, kadang orang bilang, wah khotbahnya keras, di tempat sendiri saya lebih keras kalau khotbah, sudah. Ya, sudah diingetin, ini pasang suami istri ini, perang dingin sudah berbulan-bulan. Sudah punya cucu, wis duwe putu, iso berantem saudaraku. Sampai saya bilang kalau orang sakit hati gak mau ngampuni, itu mengeraskan hati namanya kampungan, saya bilang. Kita minta ampun, bapak aja ngampuni. Suaminya udah mulai lembut hatinya. Tapi sampai akhir saya mendoakan istrinya, ayo lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Ayo ampuni. Tetap gak mau. Ya udah, bagian saya hanya mengingatkan. Saya tidak bisa maksa. Kalau dia masih keraskan hati, puji Tuhan kalau besok lusa dia bertobat. Tapi kalau sampai kapanpun dia tidak mengampuni, urusannya sama Tuhan. Tuhan bilang tadi apa? Pendusta. Yang menangkap poin ini katakan amin. Ya. Ada dua tipe orang, Pak David bilang gitu. Yang pertama tipe orang yang suka diomongin. Yang kedua tipe orang yang suka ngomongin. Tanya kanan kirimu, kamu yang mana? Orang yang suka ngomongin orang lain, dengar baik-baik. Yang suka ngomongin orang, hatinya itu enggak beres, saudara. Ya, saya ingat Daud ketika Saul ditolak oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Lalu Tuhan memilih Daud bin Isai dan diurapi untuk menggantikan Saul. Meskipun tidak langsung jadi raja. Tapi pada masa pelarian karena dikejar-kocar oleh Saul. Saul ini yang tidak tahu diri ya saudara. Sudah ditolak, sudah kalah, ditolak. Tapi dia tetap mau kejar-kejar Daud. Ya, Saul ini pingin menang, merasa menang saudaraku. Ya, tapi di dalam Tuhan kita itu menang beneran, katakan amin. Bukan menang-menangan. Hari-hari ini ada orang yang enggak menang tapi rasanya menang dan pingin menang saudara. Itu Saul. Ya. Kejar-kejar Daud, pingin tetap merebut kekuasaan. Ya kan? Daud dikejar-kejar enggak peduli dengan berbagai cara. Yang penting aku menang. Lalu Saul juga menebar hoax. Meskipun belum ada WA saat itu saudara. Yang saya mau cerita itu gini loh. Ya puji Tuhan, saya melihat ada sukacita di wajah saudara, ya. Karena jam-jam gini itu jam-jam yang rawan Bu Gembala. Ini jam khotbah paling berat itu jam-jam segini. Pengkhotbah itu harus kreatif supaya jemaatnya tetap konsentrasi. Ya, saya melihat tadi ada beberapa yang mengaminkan tanpa diminta. Ya, tapi puji Tuhan, sekarang semuanya terjaga. Saul kejar-kejar Daud, sebenarnya ada beberapa kesempatan Daud dan orang-orangnya itu bisa bunuh Saul. Betul saudaraku? Tetapi Daud itu bilang, jangan. Jangan engkau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud itu punya sikap hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Biarin Saul jahatnya. Nek wong Surabaya ngomong. Kayak Ella kemarin. Ella ini foto kapan? Oh itu sudah lama om. Oh luar biasa ya. Bahasa Indonesia itu paling lengkap di seluruh dunia. Kalau Inggris kan long time ago gitu kan. Itu kapan Ella? Itu sudah lama om. Untung mic-nya gak masuk. Suaranya apik loh nek nyanyi ya. Tapi nek ngomong medoke lama om.
Sampai di mana tadi jadi lupa. Nggak apa-apa, yang di sini ketawa nggak apa-apa, ketawa itu pelepasan. Ya. Daud bilang jangan. Dia takut akan Tuhan. Dia itu benar-benar jaga. Saul begitu jahatnya sama Daud, saudaraku. Tetapi Daud itu tidak mau balas. Daud itu memberikan teladan yang sangat baik bagi kita. Saudara, biarin ada orang yang begitu jahat sama saudara. Engkau harus menang, amin. Karena urusan keselamatan itu urusan kita. Jangan sampai berkat yang Tuhan kasih, keselamatan yang Tuhan beri dalam hidupmu dicuri oleh si jahat. Gara-gara kita gak mau ngampuni. Kembali ke PowerPoint. Orang yang lahir baru, dia mengasihi saudaranya. Amin, saudaraku. Ya. Next. Apa yang ketiga? Orang yang lahir baru, tanda yang ketiga. Sekarang sama-sama, 2, 3. Memahami dan melakukan firman. Yuk, lihat ayat ini ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Manusia duniawi itu yang di luar sana, yang belum kenal dan percaya Tuhan Yesus, yang belum lahir baru, ya, tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Orang mudeng. Didengeri, dikasih firman, diingatkan, dengar khotbah, orang mudeng, saudaraku. Kalau ada yang berulang-ulang dengar khotbah tapi tidak mudeng dan tidak melakukan, Anda belum lahir baru. Saudara. Karena baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nggak ngerti, nggak mudeng. Ya, nggak ngerti kehendak Tuhan. Saudara, firman Tuhan hanya bisa dialami oleh orang-orang yang sudah lahir baru. Contoh. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup. Firman Tuhan katakan gini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Kalau lagi terima berkat, mengucap, bisa. Kalau tokomu laris, usahamu makin maju, mengucap, gampang. Kalau menerima hal-hal yang baik, mengucap. Tapi bagaimana ketika kita mengalami hal yang tidak baik? Bukannya terima, tetapi malah yang ada hilang om. Yang ada malah diambil om. Yang ada malah ludes om. Tetap mengucap. Tetap mengucap. Makin kecil kan suaranya? Orang dunia enggak tahu, enggak ngerti ini saudaraku. Ya. Karena itu saya mau nasihatkan kepada saudara. Kalau orang lagi susah, cari Tuhan. Datang doa, minta sungguh. Sampai nangis, Tuhan tolong Tuhan. Tapi ketika Tuhan mulai pulihkan keadaannya, kadang-kadang orang mulai lupa sama Tuhan. Jangan berhenti hanya pada satu jawaban doa, saudara. Jangan hanya berhenti pada satu titik kemenangan. Kadang ada orang diberkati sedikit saja, sombongnya luar biasa. Jangan berhenti. Tetapi engkau harus tetap jaga imanmu, katakan amin. Engkau harus tetap terus melangkah semakin naik.
Karena Tuhan akan membawa engkau, akan membawa hidupmu, hidupku dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Katakan amin. Tuhan akan bawa kita di tahun kelahiran yang baru ini melewati, mengalami satu kemuliaan demi kemuliaan yang lain. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, harus ngerti. Kalau Tuhan berkati ya kita sungguh-sungguh, semakin sungguh-sungguh lagi. Tuhan kita itu kan bukan tempat di mana kita hanya datang ketika ada masalah. Jangan memanfaatkan Tuhan dong, saudara. Satu kali, ini kisah nyata ya. Suami istri datang nangis-nangis sama Pak Gembala. Ini kisah nyata tapi belum masuk Indosiar, saudara. Yang ketawa pasti suka nonton kisah nyata. Dan nonton Azab. Ih, ngeri ya. Saya percaya Bapak kita Bapak yang baik. Amin. Meskipun kita salah, Bapak kita enggak langsung kasih azab, saudara. Tapi Bapak dengan tangan yang terbuka menunggu kita untuk berbalik kepada Dia. Itulah Bapak kita. Keren, saudara. Tepuk tangan bagi Bapak kita. Ya. Tapi kalau yang enggak tobat sampai nanti tetap enggak tobat lah, kena azab, saudara. Saudara suami istri datang nangis-nangis. Ah, pendeta. Lu ada apa? Konseling, biasa naik konseling kan mau nangis-nangis ya. Air mata, air hidung, air mulut, metu kabeh saudaraku. Sampai kopios-kopios saya pernah doain pas acara RTS HMC. Tak peluk dia di sini nangis, waduh Danau Toba saudaraku. Ya kalau pelayanan gitu harus siap sedia. Lalu Pak Pendeta ini nanya, coba sekarang kamu cerita sama saya. Gini Pak Pendeta, dulu kami ini orang miskin Pak. Terus ketika kami mulai datang ke gereja sekali dua kali, kami mengalami hadirat Tuhan dan hati saya mulai tersentuh. Terus lalu saya mulai dengar khotbah Pak Pendeta. Waktu itu Pak Gembala khotbah tentang persepuluhan. Lalu kami jawab gini dalam hati, gimana kasih persepuluhan? Wong gak ngasih persepuluhan aja kurang. Tetapi semakin kami berpikir seperti itu, kami makin kurang, Pak. Sampai suatu kali kami sepakat, oke, kalau Tuhan bilang, bawalah persembahan persepuluhan, maka aku akan membukakan tingkap langit dan menjauhkan engkau dari segala belalak pelahap dan pencuri berkat. Kami mau alami itu. Kalau kami enggak lakukan, bagaimana kami mengalami? Lalu mereka lakukan itu. Dan singkat cerita, keadaan mereka semakin baik. Pekerjaannya semakin diangkat. Dia adalah seorang karyawan dari perusahaan kontraktor. Dan ekonominya mulai naik, dia menjadi orang yang dipercaya. Dan dia saksi, dulu 100 kami enggak berikan kepada Tuhan, bagian Tuhan. Kurang terus. Tapi sekarang dari 110% kami kembalikan, 90 kami pakai, malah lebih. Itulah matematikanya Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Ya, sampai akhirnya dia cerita, lalu waktu itu ketika saya mulai dipercaya, mulai jadi kontraktor kecil-kecilan, ya dipercaya mulai ada proyek, saudaraku. Dari karyawan kontraktor jadi kontraktor kecil-kecilan, puji Tuhan, haleluya, thanks God. Banyak juga orang bersyukur di medsos, thanks God. Luar biasa. Ya. Lalu dia mulai berdoa, dari dapat itu, lalu dia doa, Tuhan, aku ini orang proyek Tuhan. Mobilku butut Tuhan, kalau boleh kami minta Fortuner yang baru. Tapi setelah mereka memikirkan mau beli Fortuner yang baru supaya cocok buat proyek Tuhan. Lalu mereka mulai berdoa, ada panggilan untuk pulang kampung. Rupanya mereka ini dari luar pulau gitu kira-kira. Jadi kalau pulang kampung satu keluarga itu butuh biaya besar. Bergumul, buat DP mobil atau buat pulang kampung. Buat pulang kampung atau buat DP mobil. Sampai Desember mereka datang ibadah, Pak Gembala khotbah. Menabur untuk benih awal tahun. Benih awal tahun atau di kita disebut dengan buah sulung. Itu berbeda dengan persembahan yang lain. Berbeda dengan persepuluhan, saudara. Ingat itu. Kalau benih awal tahun atau buah sulung itu gini loh. Ketika kita mengembalikan atau memberikan itu, disertai dengan harapan yang besar, dengan iman yang besar, akan apa yang Tuhan janjikan, yang kau yakini akan Tuhan kerjakan di sepanjang tahun yang akan datang. Engkau percayai itu dan kau lakukan itu.
Tuhan akan genapi, itu benih awal. Tambah lagi, beli mobil, pulang kampung, atau benih awal. Akhirnya mereka putuskan yang ini di skip dulu aja. Kami mau memberikan untuk benih awal. Mereka lakukan itu disertai dengan iman, disertai dengan doa. Dan ketika mereka memberikan itu dan percaya, amin, Tuhan pasti akan jawab doa kami, akan berkati hidup kami. Apa yang terjadi? Januari mereka terima proyek 20 miliar, saudara. Banyak apa sedikit? Pernah lihat uang 20 miliar? Uang semua loh, itu bukan daun. Bayangkan 20 miliar kalau dibeliin kerupuk. Terima proyek 20 miliar, sampai lewat proyek itu dia dapat beli mobil Fortuner, bahkan bukan kredit tetapi cash. Istrinya dapat bonus juga, mobil baru. Lalu pendeta ini yang dengar ceritanya ini makin bingung. Lah sekarang apa yang terjadi? Kamu sudah terima janji Tuhan, jawaban Tuhan. Kenapa sekarang kamu datang dan nangis-nangis? Itulah Pak Pendeta. Sekarang aku datang karena bisnisku hancur Pak. Dan aku justru malah sekarang punya hutang. Apa yang terjadi? Coba ditelusuri, kesalahanmu di mana? Pak, ketika saya mulai diberkati, justru ketika saya punya mobil baru Pak, saya jarang pulang cepat dari kantor. Dan saya mulai jarang ibadah Pak. Hati-hati saudara. Kadang ada orang sedikit diberkati, sombongnya ampun-ampun. Bilang tidak ada waktu, bilang sibuk. Ini contohnya saudara. Jarang ibadah. Lalu karena aku diberkati, aku punya uang banyak Pak. Tanpa sadar, aku mulai kembali lagi ke kehidupan yang lama. Foya-foya, sampai akhirnya jatuh dalam dosa. Semuanya ludes. Saya mau tanya, apakah ketika Tuhan memberkati dia dengan mobil yang baru, apakah Tuhan menghendaki itu menjadikan dia jatuh? Dia jatuh karena dia tidak menjaga imannya. Karena dia belum siap. Karena itu kenapa seringkali, kenapa Tuhan kesannya kok begitu lama untuk memberkati hidupku? Dengar saudara, bukan terlalu lama. Tapi Tuhan sedang siapkan kirbatmu menjadi kirbat yang baru. Tuhan siapkan hidup kita, hati kita menjadi hati yang baru. Yang siap untuk menerima berkat, yang mengerti kehendak Tuhan, yang memahami isi hati Tuhan. Itu yang terjadi saudara. Hanya bisa dimengerti, kembali ke PowerPoint tadi, oleh manusia rohani. Kalau Anda lahir baru, Anda akan mengerti apa yang Tuhan nyatakan. Ketika hidupmu dipulihkan, engkau bersyukur dan membuat engkau semakin cinta Tuhan. Amin saudaraku. Semakin diberkati, semakin mengasihi Tuhan. Semakin diangkat oleh Tuhan, tambah setia, tambah mengasihi Tuhan. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang terakhir, tanda orang yang lahir baru. Yang keempat adalah, baca sama-sama, 2, 3. Belum keras suaranya. Tanda orang yang lahir baru, yang keempat. 2, 3. Ya, akan melihat kerajaan Allah. Saudara, banyak cara yang Tuhan pakai untuk menyatakan atau menampakkan dirinya kepada umatnya. Ya, suatu kali Tuhan pernah menampakkan diri ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Ketika sudah diikat Ishak dan akan dibunuh, anak itu disembelih. Lalu malaikat Tuhan berseru, malaikat Tuhan datang, M besar, T besar, itu teofani dari Allah. Pernyataan Allah, penampakan diri Allah. Ya. Lalu ketika Saulus yang menganiaya orang percaya, menganiaya orang Kristen, dalam perjalanannya ke Damsyik, Tuhan Yesus menampakkan diri dalam hidupnya. Yang itu yang membuat akhirnya Saulus bertobat. Tetapi yang saya maksudkan di sini tidak selalu secara visible, atau secara mata, kasat mata kita melihat Tuhan. Tetapi dengar baik-baik saudaraku,
tahun 2019 ini, di tahun kelahiran yang baru, Tuhan akan menampakkan diri dalam kehidupan orang percaya lewat kuasanya, katakan amin, lewat karyanya, lewat mujizat-mujizatnya, lewat apa yang belum pernah kau pikirkan, yang belum pernah kau dengar, yang belum pernah timbul dalam hatimu. Tuhan akan nyatakan dalam kehidupanmu. Itu adalah bukti Allah menyatakan dirinya dalam kehidupanmu. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, mau alami itu? Kok kurang semangat sedikit? Mau alami itu? Ya, kalau engkau kerja dapat gaji, orang di luar Tuhan kerja dapat gaji, bedanya apa? Kalau Anda punya usaha, lalu Anda bilang orang datang beli barang daganganmu, lalu orang di luar Tuhan juga dagang, orang beli barang dagangan dia, bedanya apa? Dalam perjalanan kemarin, salah satu pengurus dari gereja kami, saat ini mereka masih di Batu Malang, ya, nanti malam datang jemput kami dan kami pulang. Dia mengalami bagaimana Tuhan menyatakan dirinya. Dia bilang, saya tangkap yang Pak Andi bilang dalam khotbah. Kalau kita terima gaji, toko kita ada yang beli, orang lain juga gitu, itu sama, gak ada bedanya. Tetapi yang membedakan adalah ada kasih karunia, ada berkat Tuhan. Saya ngerasakan loh Pak, sementara toko lain sepi, tokoku jalan. Sementara orang susah jual, tapi di tempatku justru larisnya luar biasa. Itulah yang membedakan. Orang sama-sama terima gaji, tetapi karena engkau cinta Tuhan, karena engkau lahir baru, karena engkau sungguh-sungguh mencari dahulu kerajaan Allah, tetapi engkau mendapatkan kemurahan demi kemurahan dari bosmu, dari usaha, dari perusahaanmu. Itulah yang membedakan, saudara. Ada kasih karunia, sama-sama usaha, tetapi ngalaminya beda. Amin, saudaraku. Orang punya duit bisa keluar negeri, itu biasa. Tetapi kalau nggak punya duit tapi bisa berangkat ke luar negeri, itu yang luar biasa. Ya, saya sudah 2 kali ke Israel dan dua-duanya saya nggak keluar uang, saudara. Itu luar biasa. Tahun lalu 2018 kalau nggak salah awal, ya, salah seorang pengurus bilang, Pak Andi tolong sediakan waktu deh, kapan, kemana? Ayo Pak kita jalan yuk ke KL, Kuala Lumpur, lalu ke Port Dickson, dia bilang. Lalu waktu disiapkan dan diatur semuanya, mereka siapkan semua yang terbaik bagi gembalanya. Mereka diberkati, semakin diberkati, tapi mereka juga cinta gembalanya, saudaraku. Ya, jadi berkatnya nggak dimakan sendiri, tapi ingat hamba-hamba Tuhan yang selalu berdoa, yang selalu mengangkat tangan, doa Tuhan, berkati hidupnya Tuhan, tolong dia. Empat hari, 5 hari 4 malam, saya bersama dengan keluarga pergi. Itu berkat Tuhan. Saudara, kita akan mengalami itu. Kita akan melihat kerajaan Allah dinyatakan. Ya, Anda akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, kalau kita ada dalam track ini, saudaraku, hidupmu gak capek. Hidup jadi orang Kristen itu jangan rata. Bilang kanan kiri jangan rata. Tadi lagu yang pertama bro, yang tak terbayang itu di mana? Hah? Coba. Tak terbayang. Yang ngerti, saya ngerti. Gitu kan. Coba sekarang saya mau nyanyi ini, apapun yang terjadi, kau tetap di do terus. Oke? Do terus ya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu. Tuhan, do terus, kau besar bagiku. Nenau, 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 hendak jiwa, do terus. Telah ku serah. Enak? Hah? Enak? Hidup nek rata itu ya ora enak. Kenapa banyak orang capek dan akhirnya orang pelayanan-pelayanan maning. Orang ibadah-ibadahan. Nyatanya aku selama ini sudah kurang apa? Lah kau nanya, ya kamu yang mikir kurang apa?
Lalu saya menjawab dengan bahasa Banyumasan, jajal siki nyong tekon. Kata Ilham. Lawang dia yang nggak ngerti, nggak sungguh-sungguh ketika hidupnya capek, mundur dari Tuhan. Teng. Ya. Ayo sungguh-sungguh. Saya mau bilang dengan saya mau harapkan ini terjadi, saudara ngomong sampai angin karena yang dalam lebih cepat, saudaraku. Saya sungguh-sungguh berharap semua melihat, ngalami yang namanya melihat kerajaan Allah. Anda harus alami tahun kelahiran yang baru. Ya, jangan rata, hidupmu jangan rata. Alami, setiap kita akan punya kesaksian yang dahsyat, saudaraku. Tuhan itu kerja itu dengan cara-cara yang luar biasa loh. Kalau hidupmu diangkat Tuhan, Tuhan pakai itu jadi saksi. Tadi nih masih anget, saya di WA sama anak saya di grup. Mih, tiba-tiba kok ada orang WA, namanya Benaya anak saya. Tiba-tiba ada orang WA Benaya, kenapa? Benaya ya iya, siapa kamu nggak kenal kan? Intinya gini loh, kok kamu bisa hubungi saya? Iya, saya lihat dari WA, dari dapat nomor kakak, dapat nomor saya dari mana? Saya dapat nomor kakak dari IG. Terus justru itu, saya waktu lihat IG-nya kakak, begitu lihat fotonya kakak itu saya tuh kok gemetar. Bukan karena dia punya utang sama anak saya, bukan. Tapi gemetarnya itu benar-benar mengalami kegentaran dalam Tuhan. Dia belum percaya, dia punya saudara sepupu kita keyakinannya beda. Dan dalam mimpi sampai 3 kali, mimpi itu bilang kamu cari yang namanya kakak Benaya itu yang fotonya kamu lihat. Dan ketika kamu ketemu dia, kamu tanya sama dia, karena dia akan kasih tahu bagaimana kamu bisa selamat dan terima hidup kekal. Waktu membaca itu sampai merinding, saudara. Istri saya sampai, Tuhan itu luar biasa. Tuhan juga akan pakai hidup saudara. Amin, saudaraku. Mau ngalami melihat kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Ya, saudara, waktu saya ingat, saya akan lanjutkan sedikit apa yang saya alami. Waktu saya datang ke sini, saya mungkin sudah saksikan bagaimana Tuhan itu buka jalan. Kami ini baru menempati rumah baru, belum setengah tahun, saudara. Tuhan kita itu luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, nek duwe duit, tuku omah, kue biasa ya Pak Hari ya. Ya toh, tapi ini masalahnya sudah temennya Boyolali. Jere Pak Hari. Ya, tapi bisa nempati rumah baru itu luar biasa. Saya tuh sampai masih gumun sampai sekarang. Tuhan kok bisa ya? Rumah yang lama itu kan bocor habis. Ya, luas hanya 115 meter persegi. Tapi rumah perumahan umurnya sudah hampir 30 tahun. Dibetulin bocor lagi, bocor lagi. Sampai listrik konslet, saya doa Tuhan, nek tak dandani biayanya akeh. Dan harus keluar dulu, nanti selesai masuk lagi repot. Kalau boleh Tuhan, kami minta rumah yang lain yang tidak bocor. Lalu lihatlah kami di rumah second dan cocok bla bla bla. Saya pikir jual rumah lama buat beli rumah ini, tambahin sedikit selesai. Tapi yang punya rumah second ini bilang, Pak kalau Bapak belum bayar, saya nggak mungkin keluar dari rumah ini Pak. Karena saya bisa keluar kalau saya sudah beli rumah. Waduh. Akhirnya pengurus gereja bilang beberapa, Pak masukin KPR aja. Oke, saya coba. Mereka bantu. Para pengusaha ini kenal dengan beberapa bank. Bantu gembalanya supaya dapat KPR. Tapi nihil 2 bulan KPR ditolak. KPR tidak keluar. Apa alasannya saya nanya? Alasannya maaf Pak, pemuka agama. 1 pendeta, 2 yai. Tidak bisa KPR. Karena itu jangan jadi pendeta, saudara. Iya toh? Tapi justru kalau lagi ngalami kayak gitu jangan sungguh-sungguh, jangan lemah. Justru apa saudara? Ketika KPR ditolak, salah seorang pengurus itu datang, Pak saya tuh beli rumah di sana Pak perumahan. Ayo Pak Andi lihat di sana. Oh yang sana ya, namanya Geria Jadi Jaya. Saya nggak suka daerahnya. Jalannya masuk terlalu sempit. Tapi dia ngomong terus. Ya toh, jejali Bu Gembala. Kalau pengurus ngomong terus, kan lama-lama ya enggak enak ya. Akhirnya ya wes lah yuk ndelok kayak gitu. Sekali ndelok. Rong kali ndelok, telung kali ndelok, sambil tak sawang-sawang. Ndelok pas isuk, ndelok pas awan, ndelok pas bengi. Cocok gak ya? Cocok, anak-anak cocok. Mamah mertua saya cocok. Saya lupa, tak idak. Firman Tuhan bilang, setiap tanah yang kau injak, ku berikan menjadi milik pusakamu. Saya minta tanda sama Tuhan, Tuhan kalau saya gak repot-repot jual rumah yang lama, saya tahu ini tanda dari Tuhan.
Ketemu developer dan bilang, saya punya sertifikat rumah, saya kalau minat tanah ini dan dibangun gimana caranya. Tapi saya nggak bisa KPR, aku ngomong sih, karena pendeta. Saya punya sertifikat, oke Pak bisa sertifikat masuk dan nanti kekurangannya sekian, Pak Andi bayar bertahap cash sampai rumah jadi, lebihnya silahkan bisa dicicil 36 bulan tanpa bunga. Tuhan kita itu luar biasa. Tepuk tangannya orang niat, orang usah. Ya toh? Sampai akhirnya ketika saya lihat itu, wow Tuhan itu keren. Ya. Nah ketika nego tanah yang pertama sebelum dibangun ada tanah kapling di samping dan saya bilang, coba dong yang ini buat saya sekalian. Oh Pak yang ini enggak dijual, ini nanti saya pakai buat keluarga saya. Tapi sementara tanah yang pertama dibangun, setiap hari saya kontrol bangunan Pak Hari. Saya mulai kelilingi lagi tanah yang kedua. Tak itek-itek maning saudara. 85% bangunan ini jadi, saya ketemu lagi. Udahlah koh yang sebelah tak beli saya. Dulu bilangnya apa? Tidak dijual. Sekarang jawabnya gini, Pak Andi serius? Iya. Kalau Pak Andi serius tak jual Pak, tak jual murah. Karena saya lagi butuh uang. Tuhan bisa bikin orang gak butuh uang jadi butuh uang gara-gara kita loh saudaraku. Kalau saya beli pertama udah jelas gak dijual dan kalau dijual harganya pasti mahal. Sekarang dijual murah karena dia lagi butuh uang. Kalau KPR-nya lolos, saya dapat rumah second. Karena nggak lolos, Tuhan bikin saya dapat rumah baru. Kalau KPR-nya lolos, saya bayar kena bunga bank. Karena KPR tidak lolos, sekarang saya bayar tanpa bunga. Kalau KPR-nya lolos, saya dapat rumah second luasnya hanya 161. Karena tidak lolos, Tuhan kasih rumah baru tanpa bunga bank. Dan luasnya 233 meter persegi. Tuhan kita itu dahsyat. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Dapat bonus lagi. Saya itu kan suka pelihara ikan, suka pelihara burung. Nanti pulang saya juga mau pelihara harimau, saudaraku ya. Oh Pak Andi suka pelihara ikan ya, ada jemaat, iya. Saya sudah bikin kolam tapi saya berhenti dulu. Loh kenapa Pak? Ambekan sih, saya bilang. Baru bangun toh. Betul Bu Gembala? Ngurusi bangunan itu capek ya. Waduh. Lebih capek lagi kalau bangun yang dibuat bayar belum ada. Lah itu lebih capek Bu Gembala. Ya. Loh saya akan lihat Pak. Loh Pak itu kenapa kok berhenti itu kaki-kaki buat apa? Oh itu rencana buat gazebo, saya bilang gitu Pak. Terus nanti bertahap saya bilang. Oke Pak, nanti kami bereskan kolamnya, kami isi ikannya ikan koi, filternya semuanya disiapkan, dan sekalian kami buatkan gazebo-nya Pak. Tuhan kita itu dahsyat. Hidup tuh jangan rata, tapi kita harus melihat kerajaan Allah dinyatakan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kalau saya khotbah ini kepada saudara, saya nggak ngalami, ora usah percaya. Jangan percaya. Tapi saya mau katakan, saya khotbah ini, yang saya khotbahkan adalah apa yang saya hidupi dan saya alami. Saya ngalami, dengar baik-baik. Saya melihat kerajaan Allah, dengar baik-baik. Anda pun ketika engkau percaya dan melakukan, Anda pasti ngalami. Anda pasti melihat kerajaan Allah turun atas kehidupanmu. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Haleluya. Mari bereskan Alkitab kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku hidup bukan karena ku melihat, tetapi karena iman kepada Anak Allah. Ku percaya bukan dariku melihat, karena percaya aku melihat. Aku hidup bukan karena ku melihat, tetapi karena iman kepada Anak. Ku percaya bukan dari daya, bukan dari ku melihat, karena percaya aku melihat. Oh
Aku melihat. Sekali lagi bersama. Aku hidup bukan karena aku melihat, tetapi karena iman kepada anak. Ku percaya bukan dariku melihat, bukan dariku melihat, karena percaya aku melihat. Musik dengan lembut nyanyikan refren lagu ini. Saudara, lagu ini berkata bahwa kita hidup bukan karena melihat, tapi karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita berkata, aku percaya karena sudah melihat. Saudara, di tahun kelahiran yang baru ini, engkau akan melihat apa yang Tuhan kerjakan dengan dahsyat. Bukan karena kekuatanmu, tapi karena engkau mempercayai Dia. Karena engkau mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, hidupmu menjadi kirbat yang baru. Alami kelahiran yang baru, saudara. Supaya sungguh-sungguh setiap janji Tuhan itu menjadi nyata dalam kehidupanmu. Saudara, saya adalah saksi bagaimana Tuhan dahsyat mengerjakan banyak hal. Kasih karunia demi kasih karunia. Saya mengalami semuanya itu, saudara. Saya percaya di tempat ini juga banyak yang mengalami semuanya itu. Tapi yang belum mengalami, dengar, engkau pun akan mengalami ketika engkau percaya. Tahun kelahiran yang baru menjadi bagianmu, menjadi milikmu, saudara. Karena itu siang hari ini, saudara, jangan keraskan hatimu. Jika ada dari saudara yang selama ini engkau sudah hidup dalam lahir baru, terus lanjutkan dengan sungguh-sungguh dan lebih sungguh-sungguh lagi. Tapi jika ada yang belum lahir baru, saudara, buka hatimu dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, bagi Anda yang belum lahir baru dan belum dibaptis, sekarang katakan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku perlu Engkau. Tuhan Yesus, aku perlu Engkau. Hanya Engkaulah satu-satunya. Katakan secara pribadi, Anda yang belum lahir baru dan belum dibaptis, dengan membuka kedua tanganmu. Tuhan Yesus, aku jadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Ampuni aku Tuhan. Aku bertobat, aku meninggalkan kehidupan lamaku. Dan aku mau sungguh-sungguh Tuhan mengenal dan mengasihi-Mu. Mari saudara sekarang semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita akan deklarasikan bersama-sama siang hari ini. Katakan, Tuhan Yesus. Lebih keras lagi jemaat Tuhan, angkat tinggi kedua tanganmu. Katakan, Tuhan Yesus, hidupku adalah milik-Mu. Karena Engkau, Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Terus pimpin hidupku Tuhan, sesuai kehendak-Mu, sesuai rencana-Mu. Aku percaya di dalam Engkau, aku telah menerima keselamatan kekal di sorga. Namaku sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Dan aku untuk menerima segala janji Allah dalam hidupku. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, tepuk tangan bagi Allah kita. Ku percaya bukan dariku melihat, karena percaya aku melihat. Aku hidup bukan karena aku melihat, tetapi karena iman kepada. Angkat kedua tangan kita. Ku percaya bukan dariku melihat, karena percaya aku melihat. Ku percaya bukan dariku melihat, karena percaya aku sekali lagi katakan, ku percaya bukan dariku melihat, karena percaya aku
dengan sorak-sorai, tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Mari umat Tuhan yang terima berkat Tuhan siang ini, yang percaya tahun kelahiran yang baru menjadi bagianmu, lebih lagi berikan sorak-sorai sampai serukan haleluya, sampai sorakan haleluya. Katakan, aku percaya Tuhan, aku yang sudah lahir baru akan mengalami janji-Mu di tahun 2019. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk, saudara. Tuhan memberkati.